Nah, pertemuan hari ini kita mulai dari mendiskusikan terkait dengan teknologi, informasi di era 4.0. Nah, era 4.0 ini merujuk ke era revolusi industri 4.0. Nah, teman-teman semuanya di revolusi industri 4.0, ada satu istilah yang itu sangat familiar gitu ya, yaitu apa? Disruption ya. Apa itu? Jadi, eee Akibat dari perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat gitu ya, kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi, kita tidak bisa menahan-nahan gitu ya. Yang ada apa, kita harus bisa mengikuti dan harus bisa memilih dan memilah sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus punya pengetahuan terhadap teknologi itu sendiri ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melindungi dari dampak-dampak negatif akibat dari kemajuan teknologi yang luar biasa pesatnya. Nah, kembali lagi yang ke, disruption ini. Jadi, ada beberapa aktivitas yang akhirnya berubah ya. Jadi, utamanya dari dunia nyata ke dunia maya. Nah, ini juga, tentu saja berdampak di semua bidang kehidupan, terutama di dalam dunia bisnis. Coba teman-teman perhatikan ya, akhirnya ada beberapa, perusahaan, ada yang, eee, produk-produk yang sangat branding gitu ya, sangat, bermerek, sangat pada saat era itu sangat kuat gitu, sangat sukses gitu ya. Tetapi pada era saat ini nggak ada. Contohnya apa teman-teman? Teman-teman Nokia, tuh Nokia. Nokia ya. Ada lagi, teman-teman pernah memanfaatkan ini nggak, BlackBerry gitu ya. Oke, dulu itu sangat sangat bangga gitu ya, punya prestis sendiri ketika sudah, bisa gitu ya mempunyai, BlackBerry gitu. Bahkan ringtone-nya aja kalau bisa semua orang dengar gitu ya, supaya, aku punya loh," dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ini kemana itu ya? Nah, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini mungkin sudah pernah pernah teman dapatkan juga ketika sebelum studi di Amikom bahwa adanya kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, adanya temuan-temuan, di bidang teknologi yang akhirnya mendorong terjadinya, perubahan besar-besaran di bidang industri. Nah, revolusi industri yang pertama, itu dipicu karena adanya penemuan mesin uap, ya. Jadi tahun 1784 itu ada temuan mesin uap. Nah, kemudian terjadi, eee perubahan yang sangat besar di bidang industri. Revolusi industri yang kedua adalah ditemukannya listrik, ya, tahun 1870 itu terjadi perubahan besar-besaran juga. Akibat apa? Akibat ditemukannya listrik. Nah, yang, revolusi industri yang ketiga di, tahun 1969 ini terjadi perubahan industri. Akibat apa? Akibat adanya komputerisasi dan internet. Nah, ini mendorong yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya apa? Antara revolusi industri yang pertama ke kedua ke ketiga, dan akhirnya ketiga keempat itu masanya jauh lebih cepat lagi ya. Jadi dari industri ketiga menuju keempat itu hanya butuh waktu sekitar berapa ini? 42 tahun. Revolusi industri yang keempat itu pemicunya apa? Pemicunya IoT. Nah, pemicunya apa? Pemicunya selain IoT adalah kombinasi antara AI, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, dan big data. Ya, jadi ini temuan-temuan, temuan-temuan teknologi baru akibat penelitian yang berkelanjutan. Jadi penelitian itu kan menghasilkan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu yang akan semakin mendorong adanya, perkembangan teknologi. Nah, dari revolusi industri yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu pasti ada pendorongnya, dan pendorongnya itu adalah perkembangan, teknologi yang semakin cepat, kemajuannya. Nah, di sini komponen IT yang ikut mengisi revolusi industri yang keempat ya. Jadi pemerintah itu mempunyai roadmap yang isinya adalah peta jalan pemerintah dalam
mengisi revolusi industri yang keempat. Nah, nama roadmap-nya adalah Making Indonesia 4.0. Nah, apa itu? Ada 5 teknologi utama sebagai penopang. Jadi, satu adalah AI atau artificial intelligence atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Yang kedua adalah IoT. Yang ketiga adalah eh, teknologi robot dan sensorik. Yang keempat adalah human eh, interface, human machine interface. Yang kelima adalah terkait dengan kemajuan 3D printing, jadi teknologi 3D printing. Nah, secara umum komponen IT sendiri meliputi apa? Satu, hardware-nya. Hardware itu terkait dengan apa? Hardware itu terkait dengan mesinnya. Hardware itu terkait dengan fisiknya. Hardware itu terkait dengan komputernya. Kemudian apa? Software. Software itu adalah sistem operasinya, aplikasinya, gitu ya. Kemudian perangkat lunaknya dan lain sebagainya. Kemudian brandware. Ya, brandware itu apa? Brandware itu adalah otaknya. Salah satunya adalah siapa? Pengguna. Pengguna itu bisa pengguna akhir, misalkan masyarakat, atau apa? Atau tim pengembang di dalam sistem IT tersebut. Ya, jadi ada beberapa rujukan itu yang bisa memilah lebih lebih detail lagi komponen hardware-nya apa saja, komponen software-nya apa saja, komponen brandware-nya apa saja. Nah, ini perkembangan teknologi informasi itu sudah sudah lintas bidang ilmu gitu ya, sudah lintas bidang ilmu. Jadi sekarang misalkan ya, orang informatika nggak mungkin sendirian, pasti akan gandengan sama orang ilmu komunikasi. Orang ilmu komunikasi nggak akan sendirian, akan gandengan dengan orang akuntansi misalkan, dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu kalau dibuat pohon ilmu pengetahuan itu cabangnya sudah sangat banyak ya. Jadi tidak mungkin sekarang akan sendirian, sekarang eranya kolaborasi, sekarang eranya bersinergi. Ya, jadi ada machine learning, ada AI, ada big data, ada data mining, ada IoT gitu ya dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman, ilustrasi ini mungkin tidak asing untuk teman-teman ya. Jadi bahwa sekarang itu perkembangan teknologi dengan tulang punggung internet ya. Jadi teknologi yang berbasis internet itu perkembangannya sangat luar biasa. Dan itu teman-teman bisa bandingkan ya. Di sini saya membandingkan yang 2020 sama 2021. Oke. Ekosistem. Jadi aplikasi-aplikasi yang hidup di internet itu sangat banyak ya. Di antaranya ini. Nah, aplikasi-aplikasi yang hidup di internet ini, nah berapa persen yang teman-teman manfaatkan? Ini hanya sebagian ya. Teman-teman pakai semua? Enggak ya, sesuai kebutuhan aja ya. Iya, Oke. Bu. Akibat Enggak. teman-teman memakai ini, itu ada pertambahan apa? Indonesia itu terkenal sebagai bangsa yang aktif di internet ya. Satu orang bahkan smartphone-nya lebih dari satu. Satu orang itu akun di media sosialnya, misal akun di Instagram-nya aja lebih dari satu misalkan. Akun YouTube-nya lebih dari satu misalkan ya. Akun di Instagram-nya lebih dari satu misalkan ya. Kemudian mesin pencarinya pun bermacam-macam yang dia gunakan. Nah, semakin aktif orang-orang itu mengakses internet, maka tanpa dia sadari dia menyumbang pertambahan data yang ada di internet sana. Sehingga apa? Indonesia itu sebagai penyumbang data digital yang terbanyak di dunia. Karena apa? Karena dia pengguna aktif di internet, baik itu media sosial maupun platform-platform yang lainnya. Ya, teman-teman, ketika teman-teman sudah menekan tombol send gitu ya, ketika teman-teman sudah menekan tombol share, itu data yang sudah teman-teman send kan, yang teman-teman share kan, itu kendali kendali keamanannya sudah tidak ada di teman-teman. Datanya sudah jadi data publik. Oleh karena itu sebelum teman-teman share, sebelum teman-teman send, itu harus perlu diperhatikan ya. Kepedulian data pribadi. Jadi mana yang itu bisa di-share, mana yang itu jangan di-share gitu ya, dan sebagainya ya. Sekarang ini kan eranya era yang semuanya semuanya berbasis sistem cerdas gitu ya. Teman-teman pernah nggak melakukan suatu pencarian,
ternyata iklan-iklan yang muncul itu adalah iklan-iklan yang memang itu teman-teman butuhkan. Kok bisa ya? Apakah sedang dimata-matai oleh Google? Kenapa kok dia tahu banget ya, misalkan ya, saya suka kucing gitu. Nah, kenapa kok di Instagram saya bermunculan kucing ya, di Explorer, ya. Eee, saya bakul kopi gitu ya, saya penikmat kopi dan saya penjual kopi. Nah, mengapa kok segala hal, terkait dengan apa, kopi robusta, kopi arabica itu bermunculan tuh di beranda saya. Mengapa bisa begitu? Mengapa iklannya tertarget betul ya? Teman-teman pernah nonton Per film dokumentasi di Netflix judulnya adalah The Social Dilemma. The Social Dilemma itu, film, yang dirilis Netflix isinya adalah apa, tokoh-tokoh di balik media sosial. Mereka bercerita tentang, bagaimana menargetkan iklan, bagaimana menggunakan, ilmu psikologi untuk menggiring orang. Jadi gini, teman-teman ada nggak teman-teman tuh yang ketagihan menggunakan suatu media sosial? Itu bukan suatu kebetulan, itu adalah sesuatu yang memang dirancang, ya. Jadi, mengapa ada tombol cinta gitu ya? Apakah dulu ada? Mengapa ada tombol like? Mengapa ada tombol share gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu karena memang apa, memang kita diamat-amati. Semua jejak digital yang sudah kita pernah torehkan, entah kita memang sengaja menulis, entah kita meninggalkan jejak nge-like, entah kita nge-share dan lain sebagainya, itu kemudian dipelajari oleh sistem cerdas. Kita diprofil, sehingga apa, kita ketahuan kita sukanya apa, kita ketahuan kita sering bermedia sosial di jam berapa, kita kalau nonton, video-video apa yang kita tonton, itu akan tertarget sehingga iklan-iklan yang memang tertayang itu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan karakter kita. Bahkan karena saya usianya menjelang 50, tentu saja produk-produk yang muncul di di lalu lintas, media sosial saya tentu saja usia-usia yang diperuntukkan untuk usia-usia 50 tahun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, semakin teman-teman famous gitu, semakin teman-teman banyak meninggalkan jejak, entah jejak tulisan, entah jejak foto, entah jejak video gitu, maka akan semakin teman-teman menyumbang bahan belajar untuk sistem cerdas. Nah, gitu ya. Teman-teman perhatikan ya, apa yang kita lakukan itu dampaknya nanti akan ke depannya ya. Pada saat ini baru lulus SMA gitu ya, tetapi 5 tahun, 10 tahun lagi teman-teman akan jadi orang besar. Ketika teman-teman akan jadi orang besar, itu akan selalu diulik-ulik zaman dulunya ya, masa lampaunya. Bahkan pernah dulu ya ada, politikus gitu yang akhirnya politikus, tokoh agama yang akhirnya dicari-cari, dulu pernah nge-like apa ya? Oh, ternyata pernah nge-like suatu konten yang itu tidak mencerminkan dia sekarang gitu, ya. Jadi kita nge-like itu ketahuan loh teman-teman, jadi yang di-like harus difikirkan ya sekarang ya. Oke. Ya, tadi ya, kecepatan, pertambahan data itu luar biasa. Teman-teman, sangat dekat dengan istilah big data. Jadi volume datanya luar biasa besar, kemudian, variasi datanya luar biasa besar, pertambahannya sangat cepat. Nah, salah satu penyumbang big data siapa? Ya teman-teman itu, yang, jangankan media sosial ya, kita pesan sesuatu, kita pesan, makanan, kita pesan transportasi gitu ya, kemudian kita menggunakan, GPS dan lain sebagainya, itu kan datanya kesimpan. Siapa yang punya data? Ya yang itu jadi pemilik pemilik, aplikasinya. Nah, data-data yang kita sumbangkan ke sana, itu akan diolah untuk bisa, apa, memprofil kita, bisa memprediksi kebutuhan kita di masa datang dan lain sebagainya. Kalau teman-teman perhatikan ya, aplikasi Gojek, apakah fitur layanannya itu statis, stabil, konsisten terus, atau semakin,
ternyata bulan depan ada fitur baru. Bulan depannya ada fitur baru lagi dan lain sebagainya ya. Ada fitur bersih-bersih gitu misalkan dan lain sebagainya. Dulu apa iya ada? Oh enggak, dulu Gojek itu fokusnya hanya untuk transportasi, tetapi sekarang itu kan luar biasa fiturnya. Dia bisa membuka layanan dari mana? Ya dari mempelajari apa yang kita lakukan. Jadi misalkan sama-sama menggunakan aplikasi layanan ojek online gitu ya. Dari satu titik ke titik yang berikutnya sama. Kemarin saya pakai itu juga, sekarang iya kok tarifnya beda ya. Padahal tujuannya sama, asalnya juga sama, tetapi kok bisa berbeda? Nah, misalkan itu kan ada banyak variasinya, ada banyak variabelnya yang digunakan untuk menentukan apakah pada saat itu hujan, apakah pada saat itu ada kemacetan, ada demo dan lain sebagainya, ada kerusakan jalan dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai salah satu penentu. Ya, jadi tadi saya sampaikan ya bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang menyumbang data luar biasa besar di internet sana, entah melalui smartphone, entah melalui eee, komputer, entah itu di beberapa platform bisnis, entah di media sosial dan lain sebagainya. Nah, itu data punya siapa sekarang? Tentu saja sudah bukan punya kita, tapi kita yang nyumbang datanya. Nah, oleh karena gini, teman-teman, sekarang penguasa di dunia itu siapa? Penguasa di dunia itu adalah orang atau institusi atau negara atau bangsa yang dia menguasai data. Tidak hanya menguasai datanya saja, tetapi bisa mempunyai pengetahuan bagaimana cara ngolah data itu supaya dapat apa? Supaya bisa dapat sesuatu yang bernilai. Ya, big data itu nggak ada manfaatnya kalau tidak bisa menjadi smart data. Nah, data-data yang kita punya itu siapa? Siapa yang ngolah? Apakah kita bangsa Indonesia sendiri yang ngolah datanya? Nah, bagaimana ketahanan ketahanan bangsa Indonesia terhadap data digital? Nah, pada saat ini perang digital itu kan bukan perang yang fisik ya, yang tembak-tembakan begitu ya. Tetapi apa? Kekuatan penguasaan data. Ya, sekarang perang digital itu antara siapa dengan siapa di dunia ini yang terbesar, teman-teman? Antara China dan Amerika. China dan Amerika. Ya. Mengapa bisa terjadi perang digital yang dikuasai oleh dua negara itu? Ya dia penguasanya. Ya, jadi perusahaan-perusahaan gede yang menghimpun data dari penggunanya itu kan dari Google gitu ya. Kalau dari Cina itu apa? Alibaba gitu ya dan lain sebagainya. Oke. Oke, Mas Guntur update ya. Ya. Sekarang terkait dengan perubahan nilai ya, perubahan nilai di masyarakat di dunia nyata dan masyarakat di informasi di dunia maya yang eranya adalah era serba digital. Oke. Membaca informasi. Terakhir teman-teman itu pegang koran kapan? Jangankan baca koran ya, secara fisik pegang korannya kapan? SMP. Atau SMP ya? Mengapa demikian? Ya sekarang serba digital. Sekarang koran pada migrasi itu. Dia tidak hanya mengandalkan, mungkin sudah tidak banyak yang mengandalkan fisik. Kalau kita di lampu merah, mungkin loper-loper koran sudah semakin berkurang gitu ya. Nah, yang biasanya baca koran secara fisik sekarang bisa mudah akses lewat internet. Dulu kalau zaman-zaman TVRI gitu ya, ada koran dinding gitu. Atau waktu zaman SMA ada nggak koran dinding mading gitu, majalah dinding? Nggak ada ya? Masih ada. Masih ada? Masih ada, Bu. Ya, Masih ada, Bu. masih ada ya? Oke, jadi mungkin nilai positifnya adalah bagaimana melayout informasi supaya lebih komunikatif dan lain sebagainya ya. Oke, jadi bagus itu kalau masih ada mading di sekolahnya. Nah, yang berikutnya adalah mencari referensi bacaan. Nah, kalau di teman-teman dulu selain perpustakaan fisik, ada nggak e-library gitu ya, perpustakaan yang secara digital? Nah, akan terasa sekali ketika sekarang pandemi kita serba online ini. Ya, jadi bagaimana layanan perpustakaan masih bisa diakses dengan mudah oleh
siswanya, oleh mahasiswanya, mau nggak mau pihak sekolah, pihak kampus harus menyediakan layanan yang bentuknya adalah digital. Ya, oke. Nah, pada saat dulu teman-teman, kalau teman-teman SMA dulu sudah luring ya? Sudah daring ya? SMA sudah pandemi ya? Sudah. Sudah Sudah, pandemi ya? tapi offline. Sudah Masih online ya? luring, Atau Bu. double? Online sama offline? Dulu teman-teman gimana waktu Iya. SMA? Campur. Saya offline. Campur. Offline. Oke, ya. Bahkan ada ini ya, meme Offline, gitu Bu. ya. Offline, Mas Rahan. Oke, ada meme itu yang apa, Mas, Mbak? Iya, Lulus Bu, offline. karena lulus karena pandemi gitu ya? Oh, enggak. Ya, anak saya juga itu lulus karena pandemi. Oh, enggak, Nak, kamu lulus karena memang sudah teruji gitu ya? Enggak. Jadi ada meme yang seperti mendowngrade gitu ya. Ya, kita dulu belajar, mungkin ada yang pernah mengalami yang harus ketemu sama gurunya, harus ketemu dengan dosennya secara langsung di kelas. Nah, pada saat ini kita dipertemukan lewat online gitu ya, lewat Zoom gitu. Ya, walaupun ini tantangannya gede ya, tantangannya adalah koneksi gitu ya, tantangannya adalah mungkin bersamaan dengan kegiatan lain dan lain sebagainya. Sehingga sangat bisa dimaklumi lah kalau misalkan yang mau open kamera itu terbatas, bukan karena nggak mau, tetapi karena koneksi dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah dulu kalau dosen nge-share materi ya, dosen menayangkan di layar LCD gitu misalkan, atau mahasiswanya suruh nyatet gitu ya, siswanya suruh nyatet. Nah, kalau sekarang gampang ya, sekarang ada grup-grup WhatsApp, ada grup Telegram gitu ya, ada bisa di-share lewat Waskita, LMS gitu dan lain sebagainya. Ya, jadi sekarang itu jadi kita memproduksi data itu sekarang sangat gampang karena formatnya digital. Kita nge-share data akan semakin gampang. Bahkan kita memanipulasi, kita mengubah data dengan maksud baik atau maksud yang kurang baik itu sekarang juga sangat sangat gampang. Nah, oleh karena itu teman-teman hati-hati dengan data digital yang dipunyai ya. Jadi jangan sampai maksud baik teman-teman itu akhirnya ada yang memanfaatkan dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, oke. Bermain. Kalau teman-teman sudah nggak kayak gini ya, teman-teman tuh mainannya apa? Dulu atau sekarang, Bu? Oh, emang kalau dulu apa? Kan teman-teman ini kan lahir di tahun 2003 di mana era digital sudah sangat marak gitu ya. Platform-platform game itu sudah sangat banyak gitu ya. Jadi mungkin nggak pernah ya melakukan permainan tradisional. Permainan Main, Bu. tradisional Pernah, Bu, sempat. apa? Umpet, curi umpet, film, kelereng. Oh, beneran? Umpet. Oke. layangan. Ya, sekarang bentuk-bentuk permainan tradisional sudah dilestarikan dengan cara dipindahkan ke dalam game yang berbasis gadget gitu ya. Tetapi asiknya itu kalau yang tradisional itu orang sudah nggak pada pegang HP gitu ya. Kalau sekarang ketika orang ketemuan aja pada sibuk dengan HP-nya masing-masing gitu. Benar sekali. Sudah musnah, Bu. Oh, sudah musnah ya. Jadi makhluk sosial itu nilai-nilai sosialnya sudah pindah platformnya ya. Oke. Pernah mengalami jalan kaki ke pangkal ojek gitu? Nah, Pernah. Kalau dong. saya sudah panas-panas jalan kaki ke sana, oh ternyata masih harus antri dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kan sangat dengan mudah kita terbantukan dengan aplikasi ojek online gitu ya, yang kita sudah nunggu aja di rumah, nanti kita akan dijemput dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada nggak yang kayak gini? Ada yang nggak gini? Ada, Bu. Temanku, Bu, Iya, banyak. sekarang masih tetap ya, kalau sebelum makan doa ya. Iya, nggak lupa, Oke. Bu. Ya, Bu. kan doa Habis dulu foto dulu. gitu loh, Bu.
Ya, jadi sekarang ada ilmunya ya, bagaimana memotret makanan yang mempunyai estetika tinggi gitu ya. Bagaimana sudut pengambilan gambarnya, bagaimana pencahayaannya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang dilakukan itu bisa diprofil loh. Misalkan ya, Mas Raihan. Mas Raihan itu kalau posting foto di Instagram, itu apakah selalu diperhatikan bahwa, oh kualitasnya harus bagaimana, sudut pengambilannya dari mana ya, cahayanya seperti apa, resolusinya seperti apa. Nah, itu bisa diprofil. Kemudian Mas Rehan itu kalau mengikuti akun-akun, apakah akun-akunnya itu random, apakah akun-akun apa namanya yang fotografi, apakah fotografinya itu adalah fotografi wedding, apakah fotografinya itu adalah fotografi pemandangan dan lain sebagainya. Itu bisa diprofil sehingga sehingga iklannya tertarget. Sehingga iklan yang lalu lalang di sekitarnya itu tidak pernah menyimpang dari passion yang dimiliki oleh pemilik akunnya. Oke. Oke. Terakhir kapan ke pasar? Pasar yang fisik atau toko swalayan? Bahkan bisa di pagi, Bu. Oh, berarti alhamdulillah ya. Berarti apa? Masih dekat dengan masih dekat dengan masyarakat gitu ya. Sehingga Masih sering, ini. Masih sering. Kalau sayur lebih murah di pasar, Bu. Oh, gitu. Iya, lebih murah, lebih segar. Ya dong, Bu. Dan lebih segar ya. Kalau online pakai ongkir, Bu. Bisa nawar pula ya. Bisa nawar juga, Bu. Oh, bisa nawar Jadi pula. mungkin tergantung mau beli apa dulu sih, Bu. Terus ada orang-orang itu yang mantepnya itu kalau lihat langsung ya. Iya. Ya, benar banget, Bu. Lebih meyakinkan. Jadi dilihat langsung, kemudian dipegang kualitasnya, misalnya terutama untuk baju itu ya, misalkan ini kainnya tuh panas nggak ya, gatel nggak ya, dan lain sebagainya ya. Kalau belanja online sering? Ya. Sering. Biasanya untuk jenis produk apa? Sering, Bu. Baju, skin, celana. Ya, oke. Biasanya kemana? Sendal. Shopee. Oh, Shopee dong, Bu. Kenapa Shopee? Banyak gratis ongkir. Nah, itu juga bisa diprofil. Ya. Pernah belanja yang dari Cina? Sampai Cina. Kayaknya semua made in Cina, Bu, sekarang. Oke. Jadi kebetulan saya di rumah itu pasang tenaga surya. Jadi beberapa lampu, beberapa peralatan elektronik itu sudah dihandle oleh tabungan dari sinar matahari, sehingga ketika ada listrik padam masih tetap bisa beberapa masih bisa nyala gitu ya. Nah, saya belanjanya dari Cina. Karena apa? Harganya jauh sekali. Harganya jauh sekali gitu ya. Dan cepat juga, saya tidak harus nunggu lama gitu. Teman-teman, mengapa ya produk yang sama, bahkan model yang sama, itu justru di luar lebih murah gitu. Teman-teman ingat nggak? Dulu pernah ada ya ajakan ya, boykot gitu ya, boykot produk dari titik gitu. Mengapa ada ajakan seperti itu ya? Karena tersaingi. Nah, Rasa tersaingi. Kenapa kok gini? Terkadang gini ya, terkadang ada beberapa pengusaha itu yang memang dia tidak mau share produknya di entah di media sosial, entah di marketplace. Mengapa? Karena dia ingin melindungi produknya. Karena apa? Begitu langsung di publish gitu, nggak butuh waktu lama, itu sudah ada versi kembarannya dari luar dengan harga yang lebih murah, dengan kualitas mungkin sama atau bahkan kualitasnya lebih tinggi misalkan. Ya, jadi banyak yang mempengaruhi ya. Jadi kecepatan mencontoh. Di samping itu adalah adanya bahan baku itu di sana murah gitu ya.
bahan baku murah, kemudian tenaga kerja yang mengerjakan berlimpah. Sehingga apa? Murah juga. Nah, ketika itu diproduksi di sini, itu akan jadi mahal misalkan dan lain sebagainya. Sehingga tantangannya banyak ketika sudah mengonlinekan segala jenis produk di internet sana. Oke, ya ini ya tadi ya apa namanya publikasi-publikasi. Kalau dulu misalkan publikasi harus fisik gitu ya, misalkan koran harus fisik, buku harus fisik. Nah, ketika ada revisi itu kan agak kesulitan. Waduh, sudah terlanjur diterbitkan. Padahal ada yang salah gitu. Redaksionalnya salah, nyebutin namanya salah misalkan ya. Guntur Ardhani Putra. Saya nyebutnya Guntur A Putra. Wah, orangnya nggak berkenan. Ini harus dikoreksi. Tapi sudah terlanjur saya produksi sekian ribu eksemplar dan itu sudah saya share ke seluruh agen gitu. Nah, itu akan sangat tersolusikan ketika itu dipublikasikan secara online. Sehingga apa? Ketika kita merevisi, kemudian kita update ulang, itu akan lebih mudah gitu ya. Dan tentu saja apa? Jangkauannya juga akan semakin luas. Jadi semua ketika sudah didigitalkan, semua ketika sudah di-online kan, masyarakat yang akan mengakses itu akan jadi jauh lebih banyak. Oke, nah ini tadi ya kalau kita kumpul, nah biasanya sibuk sendiri-sendiri. Sibuk ngapain? Sibuk update status misalkan. Nah, jadi ada beberapa sekolah. Jadi di sekolah anak saya itu kalau sudah mulai jam belajar memang HP harus dititipkan ke petugas administrasinya. Nah, nanti ketika sudah mau pulang baru HP-nya akan diambil. Nah, demikian juga ada beberapa rumah makan ya yang mensyaratkan HP dikumpulkan dulu gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya bisa menikmati hidangan gitu, bisa menikmati bercengkrama dengan relasi teman-teman dan keluarganya. Ya, nah kapan terakhir teman-teman nulis surat? Kalau zaman dulu tuh surat-suratan. Saya masih nyimpen tuh surat-surat, ya? SMP. Oh iya, itu aja tugas gitu ya, ditugaskan gurunya untuk nulis surat misalkan ya, surat yang seolah-olah nanti akan ditujukan kepada untuk melamar kerjaan gitu atau untuk dikirim kepada orang tua pada edisi Lebaran misalkan dan lain sebagainya ya. Oke, nah pada saat itu orang lamar kerjaan, orang lamar sekolah pun sekarang sudah diketik gitu ya. Padahal sebenarnya banyak manfaatnya loh. Apa manfaat nulis tangan? Karena apa? Karena karakter orang bisa dibaca dari garis tarikan tangan, tekanan tangan dan lain sebagainya. Itu kalau orang psikologi itu sesuatu bahan yang sangat bisa untuk dianalisis untuk mengetahui karakter si pelamar. Nah, kemudian kalau sekarang sudah lewat media sosial ya. Nah, lewat LINE, lewat WA. Teman-teman tuh punya berapa media sosial untuk komunikasi? Selain WA. Ada 2. Apa? Sama lain? Mati ke Bu. Email aja kan. Oke. Aktif nggak dipakainya? Enggak. Enggak. WA paling aktif. Ya, bagus itu kalau bisa ngontrol ya. Jadi bagus kalau itu bisa ngontrol supaya apa? Supaya nggak ganggu aktivitas yang lain gitu ya. Ada jam-jamnya gitu ya. Ada waktunya sendiri untuk bisa mengakses itu misalkan ya. Oke. Teman-teman kapan terakhir rapat? Dulu rapat itu harus ketemuan gitu. Kalau sekarang pakai WA group gitu bisa rapat ya? Zaman SMK Ibu rapat OSIS. Oh, rapat OSIS ya. Sebenarnya enak rapat tatap muka atau apa enaknya rapat tatap muka? Apa enaknya rapat via Zoom, via Gmeet gitu ya, via grup WA? Apa enggak enaknya tatap muka? Apa enggak enaknya rapat online? Kalau tatap muka itu bisa enak langsung ketemu gitu. Oh ya. Tapi kalau nggak enaknya itu kadang orang suka malu mengutarakan pendapatnya karena dia rame. Kalau online kan semua orang tuh kayak bebas, kayak los aja mulutnya. Gitu.
Tapi ya Oke. gitu kalau online itu terlalu banyak pendapat jadi susah untuk nyari kesepakatannya. Ya, jadi kalau yang ketemuan langsung kita bisa tahu emosinya ya. Emosi itu Ya, Bu. kita bisa tahu perasaannya gitu. Kita bisa tahu apakah kan ada konteksnya ya, ada penekanan dan lain sebagainya. Nah, kalau yang online, apalagi yang bahasanya bahasa tulisan, bahasa teks, kadang ini maksudnya apa ya? Gitu ya. Jadi Kadang ini Bu, kendala jaringan juga susah. Oke, nah kalau yang online itu karena mengandalkan koneksi internet, padahal tidak semuanya merata ya, kelancarannya gitu, maka itu akan jadi tersendat-sendat ya. Kemudian kadang juga ada kesalahpahaman kalau bahasanya bahasa teks, ya kan? Salah Jadi, baca nada. jadi misalkan apa ya? Kalau Dari internet apa? juga kalau ngobrolnya barengan ketindih. Ya, jadi kalau Enggak, barengan maksudnya gitu di ya. internet kalau rapat online kan pasti ketindih kalau barengan ya. Jadi Jadi kalau susah dengerin mau denger yang mana. ya, tapi kelebihannya bisa paralel ya. Jadi bisa setor, ini aku sudah join di sini, join sini, dan lain sebagainya. Oke. Nah, teman-teman, kasih saya contoh, satu kata saja yang bisa jadi salah paham kalau ditulis maksudnya. Atau satu kata yang itu kalau diucapkan secara datar dan itu diucapkan secara penekanan, itu maknanya beda. Jangan kayak gitu. Oke, jangan kayak gitu. Itu datar, jangan kayak gitu. Terus bedanya dengan apa? Kalau diucapkan seperti apa? Woi, jangan kayak gitu dong. Oke, ada emosinya ya yang kedua ya. Nah, tetapi kalau itu ditulis tangan, ditulis ketik, ditulis teks, itu kalau ada itu multitafsir gitu ya. Setiap orang itu jadi akan punya penerimaan yang berbeda-beda. Nah, itu tantangannya. Jadi tantangannya bagaimana cara mengkomunikasikan secara efektif gitu ya, supaya cepat selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, itu banyak sekali godaannya ya. Ayam. Itu beda ya, sama-sama ngomong ayam loh. Yang satu datar, yang satu pakai penekanan. Nah, itu kan seperti apa? Seperti memaki gitu ya. Tapi kalau jadi satu istilah saja, itu tergantung konteks maknanya. Jadi tergantung situasi dan tergantung penekanan yang dilakukan. Ya. Teman-teman yang mana? Yang turun dari kendaraan kemudian nanya di warung? Dua-duanya. Dua-duanya Bu. Dua-duanya ya. Bu. Duanya, Bu. Kalau Karena koneksi hilang ya tanya, Bu. koneksi hilang. Kadang kan juga Google Maps itu salah gitu loh Bu, alamatnya nggak sesuai. Iya ya. Salah, kita pengennya cepat malah kita diputer-puterin ya. Iya, Itu benar. tergantung apa sih? Tergantung apa? Jaringan Koneksi mungkin. internet. Koneksi internetnya. Tergantung apa? GPS itu bisa memberikan kita rute terpendek dan tergantung apa? GPS itu akhirnya bukannya menyesatkan ya, tetapi memberikan rute justru lebih panjang daripada yang seharusnya. Itu tergantung apa? Kemacetan atau apa? Satu, kemacetan. Yang kedua, Kadang ini Bu, kadang yang di Maps itu kan misalnya belok ke kanan. Jarak tujuan. Belok ke kanan. Nah, terus yang kalau kita secara langsung bawa motor misalnya, itu beloknya ke kiri. Gitu. Langsung auto nyari sendiri kalau salah jalan. Oke, jadi satu bisa jadi karena kemacetan. Kedua, karena ruas jalan. Jadi yang dia berikan tidak sesuai dengan dimensi atau jenis kendaraan kita ya. Ya. Oke, itu berarti punya peluang untuk diteliti ya. Ya, jadi coba teman-teman perhatikan ya di sekitar kita. Disadari nggak disadari, kita sering memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang akhirnya merubah kebiasaan kita ya. Jadi yang awal aktivitasnya yang umumnya seperti apa, kemudian entah bisa diefektifkan, entah bisa dirubah sama sekali perilakunya dan lain sebagainya. Oke, jadi setiap kemajuan teknologi pasti ada plusnya, ada minusnya. Nah, oleh karena itu kita perlu pengetahuan untuk bisa mengantisipasi itu supaya apa? Supaya tidak jadi bumerang bagi kita. Jadi teknologi itu jadi dua sisi
hal yang berbeda ya. Di satu sisi bisa jadi anugerah karena dia mensolusi permasalahan kita, tapi di sisi lain bisa jadi musibah gitu. Apa contohnya musibah? Teman-teman pernah gini, dulu bentuk-bentuk penipuan itu sekarang semakin maju modelnya ya. Contohnya gini, dulu ada model-model penipuan yang seolah-olah mencari orang tua, ini dari kepolisian gitu ya, ini dari rumah sakit mengabarkan bahwa putra atau putri ibu mengalami kecelakaan sehingga perlu untuk penanganan secepatnya. Oleh karena itu silakan untuk mentransfer sejumlah uang bla 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 bla. Di eranya teman-teman pernah nggak Pernah, Bu. ada ya? Ada. Pernah. Nah, Minta pulsa Dulu juga. pernah, Bu. minta pulsa juga. Pernah, Bu. Nah, saat ini ada yang namanya itu deepfake. Deepfake itu adalah gini, deep voice, deepfake, deep news, deep video dan lain sebagainya. Jadi yang nelpon, jadi misalkan ya seolah-olah gini, minta transferan nih, ada mahasiswa seolah-olah suara itu adalah suara anaknya, minta ditransfer karena ada kebutuhan mendesak di kampus. Nah misalkan Mas Ayon itu nelpon mamahnya. Suaranya Mas Ayon tetapi bukan Mas Ayon. Nah, sekarang penipuan-penipuan itu sudah berbasis teknologi. Jadi ada sistem yang bisa menirukan suara. Nah, jangankan suara ya. Ada aplikasi-aplikasi namanya deepfake. Dulu ada pernah menghebohkan itu adalah videonya Obama. Di video itu nampak secara fisik itu Obama sedang pidato. Tetapi sesungguhnya itu bukan Obama. Terus bagaimana bisa tergenerate video Obama? Karena aplikasi itu belajar dari jutaan foto-foto Obama, jutaan video-video Obama, gestur-gestur Obama, suara-suara Obama, gaya-gaya bahasa Obama. Nah, sistem cerdas itu menghimpun pengetahuan yang berjuta-juta di internet sana, kemudian dia meng-create sebuah video yang seolah-olah itu videonya Obama. Yang lain apa? Teman-teman hobi nonton film nggak? Film judulnya Gemini Man. Siapa yang main Gemini Man? Tuh, saya lansia aja hobinya nonton film loh. Gemini Man itu yang main? Will Smith. Will Smith. Oke, Will Smith. Oke. Nah, yang sangat menarik di film itu apa sih, teman-teman? Film itu dibuat dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Dalam hal apa kecerdasan buatan diterapkan dalam film tersebut? Di situ ada 2 tokoh utama ya. Siapa? Will Smith dengan Junior ya. Jadi Will Smith itu tokoh yang secara fisik memang dia sudah usianya sudah tua gitu ya, 50-an, sedangkan yang juniornya itu direplika dari Will Smith, kemudian dibuat dengan karakter yang lebih muda, tetapi berangkat dari karakternya Will Smith. Jadi karakternya Will Smith itu kemudian diduplikasi ke beberapa tokoh, tetapi versi mudanya. Nah, itu adalah kemajuan teknologi yang berbasis kecerdasan buatan. Atau teman-teman pernah menggunakan aplikasi apa ya? Aplikasi yang nanti kita mengirim foto kita pada saat ini, kemudian dia akan mengembalikan foto kita 10 tahun ke depan. Namanya aplikasi Face App, ya kah? Ya kan? Jadi orang tuh biasanya pengen kelihatan lebih muda ya, malah justru aplikasi itu memberikan kita prediksi kira-kira ketika kita sudah tua nanti seperti apa keriput-keriputnya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ketika teman-teman memakai aplikasi-aplikasi semacam itu, hati-hati ya. Karena nanti data-data teman-teman akhirnya terekod ya. Aplikasi itu siapa yang punya Face App itu? Face App itu aplikasi yang dipunyai oleh Rusia. Ya, jadi
terkadang itu aplikasi-aplikasi kekinian itu memang legit gitu ya. Jadi menyenangkan gitu ya. Kalau belum menggunakan aplikasi itu belum keren gitu misalkan dan lain sebagainya. Tapi di balik itu hati-hati ya. Jadi karena data kita akhirnya akan terkolek. Penipuan yang berikutnya adalah teman-teman pernah dihubungi oleh pinjol. Jadi Nah, misalkan temennya Mas Isnan itu pinjem uang, oke, pinjem uang 1 juta, belum kembali. Nah, yang diteror malah justru Mas Isnan, yang bukan orang yang pinjem uang. Mengapa kok Mas Isnan bisa diteror pinjol? Kira-kira kenapa? Sebelumnya dia udah verifikasi nomornya dulu. Temanan di medsos bukan, Bu? Dari WA. Satu, kemungkinan temenan di medsos. Yang kedua, kok bisa dapat nomor kontaknya Mas Isnan? Dari Gimana? akses situs kali, Bu. Soalnya cetanku. Mungkin akses situs, Bu. Misalnya situs Tribun atau situs apa gitu. Kalau pakai email kan pasti kehubung sama nomor telepon. Nah, mungkin dari situ, Bu, juga bisa. Oke. Jadi bisa Sering aja saya jejaknya dari dikirim gitu. bisa saja jejaknya dari pemanfaatan suatu aplikasi atau sistem. Yang berikutnya bisa apa lagi? Pernah install aplikasi pinjol? Pernah, Bu. Pernah. Ketika menginstal aplikasi pinjol, itu konfirmasi apa aja? Nomor telepon dan data diri, Bu, biasanya. Oke. Akses kontak, Bu. Yes, akses kontak. Nah, kadangkala secara psikologi orang yang butuh itu kan yes aja ya, klik aja ya, confirm aja ya. Nggak entah disadari nggak disadari ternyata mengizinkan kontak phonebook-nya itu diakses oleh aplikasi pinjol. Nah, ketika temannya Mas Isnan itu menginstal itu dan melakukan transaksi di sana, ternyata kontaknya Mas Isnan ada di tempat temannya, sehingga semua kontak yang ada di YBS itu nanti akan dihubungi. Nah, itulah ya bentuknya kehati-hatian kita ya. Jadi jangan karena butuh kemudian kita kurang aware, kita kurang peduli terhadap keamanan kita ya. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita karena terhubung oleh nomor kontak yang kita punya di HP kita. Oke. Nah, pada saat ini podcast itu akan semakin marak setelah pandemi ya. Setelah semua forum-forum diskusi, kemudian seminar-seminar, perkuliahan, semua kegiatannya kemudian dibawa ke online. Termasuk bincang-bincang ringan, termasuk podcast ya. Jadi sekarang orang bisa mengedukasi orang lain itu dengan sangat mudah dengan menyelenggarakan podcast misalkan. Nah, di sini saya pernah menyelenggarakan podcast menyelesaikan tesis tanpa galau. Nah, sama halnya dengan teman-teman ya. Teman-teman menyelesaikan skripsi tanpa galau. Caranya gimana? Caranya dipikirkan dari sekarang. Ya. Caranya gimana? Caranya dipersiapkan dari sekarang. Bukan nanti nunggu ketika teman-teman wajib ngambil skripsi ya. Jadi mulai dari sekarang harus dipersiapkan dengan baik. Nah, ini juga seminar itu sekarang dengan mudahnya diselenggarakan secara online, nggak harus ke kampus, nggak harus ke hotel misalkan ya, nggak harus ke gedung-gedung pertemuan gitu ya. Sekarang cukup dengan Zoom, share pengetahuan itu sudah mudah untuk bisa dilakukan dan yang jelas ini hemat ya. Ketika mengisi ke luar kota ya nggak harus datang ke luar kota, cukup duduk manis di depan komputer sudah bisa melakukan sharing pengetahuan. Ya, demikian juga seminar-seminar yang berkolaborasi. Nah, di sini dulu di tahun lalu itu Ilmu Komunikasi Amikom bekerja sama dengan Universitas Teknologi Mara Malaysia menyelenggarakan online seminar kolaborasi. Jadi pada saat itu saya menjadi salah satu pembicara dan yang dari
Malaysia pada saat itu adalah Prof. Aminah. Ya. Nah, ini teman-teman, sekarang eranya era digital, banyak perubahan aktivitas yang terjadi. Tadi beberapa sudah saya contohkan. Nah, sekarang terkait dengan pemasaran atau marketing di era digital tentu saja juga harus beradaptasi ya. Jadi ada pendekatan 7C. Nah, 7C itu yang satu adalah konten, kemudian yang kedua adalah konteks, yang ketiga adalah komunitas, yang keempat adalah kolaborasi, yang kelima adalah komunikasi, yang keenam adalah capture, yang ketujuh adalah change. Nah, apa ini maksudnya? Nah, sekarang konten. Konten itu apapun eranya itu konten itu tentu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Mengapa? Karena intinya dari komunikasi itu kan konten ya. Sebenarnya yang dikomunikasikan apa sih? Konten, isi. Nah, bagaimana konten itu bisa dikomunikasikan dengan baik? Bagaimana pesan yang disampaikan itu berhasil? Nah, itu tentu saja kita akan harus memperhatikan konten. Ya, jadi bagaimana menyampaikan sesuatu dengan efektif itu terkait dengan konten. Nah, yang kemudian adalah konteks. Komunikasi itu kan pemasaran itu kan tentu saja aktivitas terbesarnya adalah mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan entah produk, mengkomunikasikan layanan, mengkomunikasikan sistem dan lain sebagainya. Nah, ketika mengkomunikasikan itu tentu saja harus memperhatikan timing, memperhatikan konteks, waktunya seperti apa gitu ya, tempatnya seperti apa gitu ya, kondisinya seperti apa. Tempat itu bukan selalu fisik ya, tempat itu adalah basisnya. Ini konten akan dikomunikasikan via Instagram atau Facebook atau YouTube gitu misalkan atau web gitu atau aplikasi-aplikasi lain yang berbasis smartphone gitu misalkan. Nah, tentu saja konteks perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah komunitas. Ya, jadi ketika kita men-sharing konten itu harus aktif berkomunikasi. Kita harus berinteraksi secara sosial. Apalagi sekarang sangat dimudahkan dengan adanya platform-platform media sosial. Sangat banyak sekali media-media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk mengkomunikasikan konten-konten yang akan kita pasarkan misalkan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kolaborasi atau kerjasama. Ya, jadi ketika kita memasarkan, kita mengkomunikasikan konten apapun itu kontennya, kita perlu bekerjasama. Kita nggak mungkin akan sendirian ya. Kita perlu mensinergikan. Kita mensinergikan apa? Mensinergikan supaya apa yang kita pasarkan itu akan jadi jauh lebih luas jangkauannya. Misalkan akan jadi lebih komunikatif gitu, akan lebih dikembangkan bagaimana inovasi-inovasi penyampaian kontennya dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya yang kelima adalah komunikasi. Ini jelas ya. Perlu untuk terus membuka diri berkomunikasi. Nah, yang berikutnya adalah capture. Jadi kita harus selalu bisa memotret apapun kejadiannya. Jadi setiap kita melakukan segala hal gitu ya, seharusnya bisa secara real time, secara periodik kita potret bagaimana penangkapan klien, bagaimana penangkapan masyarakat, bagaimana penangkapan komunitas, bagaimana orang-orang di media sosial, entah di grup, entah di para profesional itu menyikapi apa yang kita komunikasikan. Nah, untuk apa? Supaya bisa kita jadikan bahan belajar, bisa kita gunakan untuk mengevaluasi, bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri. Yang berikutnya adalah change. Tadi seperti yang saya sampaikan di atas ya, bahwa perubahan teknologi itu sangat pesat, sangat cepat, kita tidak mungkin akan menghindar itu, tetapi kita perlu untuk mensikapinya dengan bijak, kita harus bisa beradaptasi sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita juga harus siap untuk berubah. Ya, kita harus bisa siap dengan segala bentuk perubahan. Kita harus bisa siap untuk beradaptasi. Nah, sekarang ya teman-teman, tadi ya, ini utamanya yang teman-teman berbelanja secara online. Ya. Teman-teman ketemu sama siapa aja ya kalau berbelanja secara online?
komunikasinya, interaksinya itu basisnya apa? Antar muka aplikasi ya. Jadi tidak secara fisik ketemu dengan pengelolanya misalkan ya. Nah, di sana sudah terdisplay produk-produk yang ditawarkan oleh masing-masing toko online. Ya, jadi kemudian dengan segala bentuk penyajiannya, ada yang sangat menarik dengan adanya animasi-animasi, misalkan dengan adanya fasilitas untuk bisa memperbesar, memperkecil, kemudian bisa pesan dan lain sebagainya. Sesungguhnya toko online itu pemilik produk yang sesungguhnya atau enggak? Enggak. Kasih contoh dong, perusahaan besar pada saat ini yang dia bukan pemilik produknya. Shopee, Misalnya Tokped. reseller. Ya, reseller ya. Jadi sebenarnya dia nggak ready barang ya. Dia nggak ready barang. Menyediakan tempat. Oke. Kemudian apa namanya? Gojek itu sebenarnya pemilik armadanya siapa? Perorangan, mitranya ya. Iya. Tetapi dia bisa gede ya. Padahal dia nggak punya produk yang ditawarkan loh. Sama halnya sekarang perusahaan-perusahaan Cina yang ada di Indonesia yang dia mengelola jaringan perhotelan apa teman-teman? Sekarang banyak kan? Traveloka? Alibaba bukan? Coba teman-teman yang sukanya dolan, yang sukanya backpackeran. Nah, oke. Sekarang kan layanan hotel tidak hanya hotel-hotel yang berbintang begitu ya. Kalau teman-teman misalkan ya jalan-jalan gitu, ada beberapa rumah misalkan ya, entah beberapa cottage, entah beberapa guest house gitu ya, yang ada papan namanya gitu, yang sama namanya apa teman-teman? Kalau Gojek itu transformasi gitu ya, transportasi, pemesanan makan. Nah, kalau yang penginapan apa? Oyo atau Ridor. Oke, ada Oyo gitu ya. Traveloka gitu? Ya, kalau Traveloka lebih ke apa? Tiket gitu ya. Tiket yang nanti terintegrasi sama penginapan dan lain sebagainya ya. Oke, tetapi kalau yang itu yang seperti Oyo dan lain sebagainya itu kan dia bukan pemiliknya, tetapi dia bisa besar ya, sehingga sebenarnya yang sangat terbantukan siapa gitu ya. Jadi, nah itulah salah satu efek dari disruption, di mana banyak sekali kegiatan, utamanya bisnis yang akhirnya terdampak. Kalau nggak ikut arus misalkan, kalau nggak ikut beradaptasi ya akhirnya tertinggal gitu ya dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini teman-teman kapan terakhir ke bank? Bank yang dalam bentuk fisik gitu ya. Pas buat ATM. Pas sebulan yang lalu. Oke. Dan selanjutnya oke, waktu buat rekening gitu ya. Nah, dan selanjutnya aktivitas perbankan yang teman-teman lakukan itu via apa? Banking. Semakin kita berinteraksi dengan orang ya, terus semakin Oke ya, jadi via aplikasi ya, via aplikasi M-Banking ya. Jadi sekarang semakin kita berkurang interaksinya dengan petugas ya. Jadi ada dampaknya apa? Kemajuan teknologi ini juga akan mengurangi jenis-jenis pekerjaan tertentu ya. Tetapi juga akan memunculkan jenis-jenis pekerjaan yang lain. Nah, oleh karena itu kita harus dituntut untuk mau beradaptasi terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan oleh hal tersebut. Nah, teman-teman, kalau nelaktir pacarnya gitu ya, nelaktir orang tuanya gitu, nelaktir saudaranya, misalkan di suatu restoran gitu, kalau bayar pakai apa? Debit. Kadang cash, kadang debit. Kadang cash, kadang debit. Kadang pakai OVO juga. Kadang tunai, kadang pakai gesek gitu ya. Iya, Mbak. Dompet digital, Bu. Pakai dompet digital. Nah, kalau dompet fisiknya ketinggalan masih ada dompet digital di HP ya.
Oke, sehingga sekarang sudah nggak ada alasan dompetnya ketinggalan, tolong dibayarin dulu ya. Ya, kemudian kalau teman-teman lihat ada apa kemajuan teknologi di Cina itu, sekarang kalau bayar tinggal setor muka aja. Jadi kalau misalkan kita ketinggalan HP pun tinggal setor mukanya. Kita akan kemudian teridentifikasi kita punya apa saldo berapa gitu ya. Jadi sudah nggak ada alasan lagi untuk apa ketinggalan HP kah, ketinggalan dompet kah dan lain sebagainya. Ya sekarang perubahan sangat-sangat banyak. Teman-teman termasuk yang dikatakan oleh Pak Leo ini atau bukan? Bisa dibilang iya. Bisa bilang iya ya. Iya, Oke, Bu. jadi banyak orang berpikir bagaimana mengubah dunia ini, tetapi hanya sedikit yang memikirkan bagaimana mengubah diri sendiri. Ya, sehingga ini bisa jadi introspeksi bagi kita sebelum kita merekomendasikan kepada orang lain, apakah kita sudah demikian juga, gitu dan lain sebagainya ya. Oke, nah teman-teman, dari apa yang sudah kita diskusikan di awal tadi, saya ingin teman-teman menindaklanjuti kuis yang saya berikan ini ya. Perhatikan lingkungan di sekitar teman-teman ya. Jadi perhatikan aja di lingkungan yang ada di sekitar. Perubahan dalam bidang apa saja yang telah terjadi dikarenakan perkembangan teknologi ya. Jadi perubahan dalam bidang apa? Misalkan kalau dalam pendidikan apa misalkan? Kalau dalam bidang kesehatan apa misalkan ya. Kalau di bidang apa transportasi apa misalkan ya. Kemudian di bidang ekonomi atau di bidang bisnis, di bidang banyak hal itu di bidang psikologi misalkan dan lain sebagainya ya. Nah, dalam bidang yang tersebut, jadi nanti teman-teman sebutkan ya nomor 1 bidangnya apa saja, yang dekat loh, yang dekat dan teman-teman bersinggungan secara langsung ya. Bersinggungan secara langsung itu misalnya gini, teman-teman memanfaatkan sistem-sistem yang ada. Nah, dalam bidang tersebut yang nomor 1 itu aktivitas apa saja yang berubah. Ya, jadi kalau teman-teman menggunakan sebuah sistem itu seharusnya prosesnya dari A, B, C, D, E. Nah, misalkan aktivitas apa saja yang berubah? A berubah atau enggak misalkan, B berubah atau enggak dan lain sebagainya. Berubah itu bisa jadi berkurang. Yang awalnya misalkan harus melakukan 1, 2, 3, akhirnya diperingkas. Yang awalnya harus antri sekian lama, itu sekian menit sudah jadi dan lain sebagainya misalnya. Apa saja yang berkurang, apa saja yang jadinya hilang. Nah, itu ya. Jadi teman-teman itu nanti saya minta untuk bisa memaparkan hasil pengamatannya. Jadi ini diamati, ini nggak mungkin teman-teman ngarang. Nggak mungkin teman-teman mengarang indah untuk bisa menjawab ini ya, karena ini memang apa yang dialami. Jadi perubahan dalam bidang apa saja yang telah terjadi dikarenakan perkembangan teknologi, kemudian dalam bidang tersebut, jadi bisa jadi bidangnya yang teman-teman sebutkan lebih dari 1. Itu aktivitas apa saja yang berubah ya? Apa saja yang awalnya harus ketemu petugas, awalnya harus ketemu operator misalkan, ternyata sekarang sudah enggak. Awalnya yang bentuknya dokumennya harus fisik, ini harus mensubmit dokumen, misalkan harus mensubmit foto, harus mensubmit scan ijazah misalkan dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman susun hasil pengamatannya, kemudian saya sudah membuka folder, saya sediakan folder di Waskita. Di Waskita itu nanti teman-teman saya beri waktu untuk bisa mensubmit kuis pertama ini hingga besok tanggal 2 Oktober, berarti besok hari Sabtu jam 12 waktu Indonesia bagian Barat.